Halo brother, si Apple lagi ngebut nih, iOS 16.6 beta 1 udah dirilis aja. Pada update kali ini ada fitur baru yang namanya Contact Key Verification yang akan meningkatkan sebuah keamanan berlapis untuk iPhone user tentunya. Selain iOS 16.6 beta 1, ada juga iPadOS 16.6 beta 1, tvOS 16.6 beta 1, HomePodOS 16.6 beta 1, watchOS 9.6 beta 1, dan macOS 13.5 beta 1. Di channel ini gue bahas iDevice dan iOS. Kalau lo punya minat yang sama, langsung aja aktifin tombol subscribe. Oke, iOS 16.6 beta memiliki size update yang pastinya gede karena ini versi beta, jadi seolah-olah kita menginstal ulang sebuah sistem ke dalam iPhone kita. Jatuhnya bukan lagi update tapi quote and quote install ulang. Jadi ukurannya lumayan gede, di iPhone 11 punya gue ini ada 4,9 gigaan, hampir 5 giga. Dan ya, buat lo yang pengen coba untuk versi betanya, jangan lupa aktifkan software update untuk versi betanya. Caranya gampang aja, tinggal masuk ke menu setting, pilih general, pilih software update, lalu di beta update-nya kalian pilih aja untuk software betanya diaktifkan. Nanti otomatis bakal muncul software update untuk lo install. Kita lanjut. Di iOS 16.6 build numbernya sendiri 20G5026E, cukup panjang. Dan alfabetnya masih E, masih cukup panjang perjalanan untuk beta ini. Di 16.6 beta 1 ini juga ada update firmware, jadi ada pembaruan firmware terbaru untuk meningkatkan konektivitas yang berhubungan dengan Bluetooth, sinyal, dan jaringan yang lainnya. Buat iPhone storage-nya ini relatif terpantau aman, no issue. Untuk iOS-nya 8 gigaan, untuk sistem datanya cuma 5 gigaan aja di iPhone gua. Sementara buat fitur baru yang ditambahkan di iOS 16.6 beta 1 ini yang gua notice cuman satu yang tadi udah gua sempat singgung di awal, Contact Key Verification. Fungsinya adalah untuk memperkuat kemampuan enkripsi end-to-end yang udah tersedia di iMessage nantinya. Tentu ini akan sangat berguna banget dan bakal meningkatkan keamanan untuk chatting-chatting tertentu yang sangat penting yang sifatnya privacy dan sangat amat konfidensial. Kayak untuk keperluan jurnalis atau pemerintahan tertentu. Fitur Contact Key Verification di iMessage ini untuk bisa aktif atau berfungsi, harus kedua device yang melakukan chatting atau kedua akun yang melakukan chatting itu mengaktifkan fitur ini. Jadi kalau salah satunya doang yang diaktifkan nggak bisa. Dimana proteksi ini akan melindungi benar-benar pesan yang ada di iMessage. Dan kalau ada tanda-tanda bahwa ada spyware yang memantau, bisa ada notifikasi pada pesannya. Kehadiran fitur yang satu ini memang udah jauh banget direncanain oleh Apple bersamaan dengan Advanced Data Protection yang memang waktu itu isunya akan dirilis tahun 2023 tapi ternyata memang perilisannya itu bertahap. Kemarin kita udah tahu Advanced Data Protection udah bisa di beberapa negara termasuk Indonesia dan kali ini udah ada fitur yang berikutnya yaitu Contact Key Verification. Bagus banget untuk perlindungan kita, makin aman, makin nyaman, bikin tenang. Nah itu doang sebetulnya fitur yang ditambahin di iOS 16.6 beta ke-1 ini. Sebetulnya nggak ada isu-isu yang lain, kayak di bagian baterai juga tergolong cukup oke. Di iPhone 11 gua yang baterai health-nya 78% ini, dari 90% ke 45% didapat screen on time 190 menit atau sekitar 3 jam 10 menit. Untuk keperluan sosmed, chattingan, telepon, YouTube, dan tidak untuk main game. Tergolong normal lah, nggak sampai drop dan nggak gampang panas juga. Sementara itu fitur yang sempat muncul di iOS 16.5 beta 1 yaitu screen record via Siri di iOS 16.6 beta 1 ini juga ternyata belum kembali ada. Hey Siri, screen recording. One sec. Apple kayaknya masih menyimpan, kemungkinan besar seperti yang udah pernah gua bilang mungkin ada di iOS 17 nanti. Selain itu fitur select all text juga belum muncul lagi, jadi waktu kita selecting text nggak ada pilihan select all text. Ketiadaan select all text ini membuat gua pribadi agak bikin sedikit repot, jadi ketika kita mau niat select all text harus manual nge-swipe kursornya dari atas sampai bawah sesuai dengan teks yang ingin kita pilih. Ya mudah-mudahan sangat dinanti banget untuk fitur select all text untuk kembali muncul di web Safari. Lalu kalau kita lihat dari aspek performance untuk iPhone 11 ini relatif aman, cuman ada bugs di bagian lock screen aja. Jadi notifikasi di lock screen kalau ke hide dan kalau kita mau nge-swipe notifikasi itu kayak agak sedikit patah-patah. Ada sedikit patah-patah yang kurang halus, kejadian yang mirip atau serupa yang terjadi di iOS 16.5 versi beta juga.
Ya mungkin dengan berjalannya waktu nanti juga akan dengan sendirinya diperbaiki oleh si Apple. Sementara untuk hasil Geekbench yang gue lakuin, untuk single core-nya didapat 1322 dan multicore-nya 3405. Sementara untuk GPU-nya didapat skor 7285, skor yang relatif masih normal. Ya, itu aja sebetulnya rangkuman singkat untuk iOS 16.6 beta ke-1 ini. Thank you for watching, dan jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya biar lo nggak ketinggalan informasi terkini tentang iDevice dan iOS. See you next video, bye-bye.